yang mudah. Yep. Karena Bigetron itu dominasi dari early sampai mid walaupun di late Finishingnya game-nya agak kacau. sedikit Iya. galau ya. Masya. Berarti Fredrin akan bergerak menjadi jungler. Wah. Masyanya akan menjadi milik Boots. Dan ini adalah bentuk dari Biga Troopers yang memang sudah hadir untuk memberikan dukungan langsung terhadap Bigetron Alpha. 83% untuk Onyx. Dan 17% untuk Bigetron Alpha dari Audience Prediction. Tapi ini adalah sebuah prediksi, masih ada kemungkinan walaupun 1% itu adalah chance. Yap. Dan yang pastinya kita doakan untuk kedua tim semoga bisa menampilkan yang terbaik ya. Oke, itu dia. Ban and pick sudah selesai. Dukungan sudah diberikan. Dan sekarang waktunya kita mau dengar nih suara nih. Kita mau dengar suara dari Sonic. Kita mau dengar suara dari Biga Troopers. Nah tuh, dukungannya terus terjadi. Tapi sekarang waktunya Land of Dawn. Untuk langsung kita menyaksikan bersama-sama pertandingan di match yang ketiga. Di game yang pertama antara Onyx versus Bigetron Alpha jadi EPL Arena. Berikan tepuk tangannya. Oh, ramai. Dan pastinya ini udah memberikan semua semangat ya. Di Land of Dawn udah kita lihat juga pertarungan antara kedua jungle dari Kairi dan juga Super Ken. Kita akan lihat apakah dari early yang akan bisa dipegang oleh teman-teman Bigetron Alpha bisa dimanfaatkan. Untuk saat ini, oke dari segi jungle-nya Super Ken dengan adanya Demon Slayer yang dibawakan juga. Ini makin cepat lagi. Ternyata bakal ada rotasi ke arah bawah di mana kita tahu Boots yang coba untuk langsung saja memberikan adanya sedikit pressure terhadap Sorizo. Ini dengan adanya Boots kayak begini dengan menggunakan Masya, kayaknya hidup dari Marky nih. Hidup dari Marky ini akan mungkin sedikit tidak aman ya. Kenapa? Karena kita tahu tugas dari Masya nantinya apabila HP-nya juga udah mencukupi. Hanya tinggal Thunderclap menuju ke arah Marky, menuju ke arah Beatrix. Memberikan cakarannya, mungkin hit and run, udah gitu. Teman-teman yang akan mungkin melanjutkan. Tapi sementara sekarang Marky di bagian atas sendirian harus dikeroyok oleh dua orang sekaligus dengan ada Battle Mirror Image. Cewek masih berhasil pergi clear terhadap wave minion, melakukan rotasi mungkin jauh lebih cepat dan nantinya akan ada 2 wave harusnya yang dimakan oleh Cloud itu sendiri. Betul, makin banyak goldnya lagi apalagi goldnya itu dari UBS Betul. X MPL ID. Itu ada loh di ubslifestyle.com dan juga e-commerce OBS Lifestyle. Itu udah banyak yang nanya ke Pulung tahu. Oh iya. Bang itu tuh kapan sih keluarnya? Sabar teman-teman. Sabar. Coming soon. Coming soon. Sabar ya. Pokoknya nanti sekali ada langsung sikat. Benar, gak perlu cepat-cepat yang penting tepat ya Iya. waktunya. Betul. Betul kan, gak perlu cepat yang penting tepat. Bener gak? Kadang cepat-cepat juga akhirnya terhambat gitu loh. Mulai nih, menit berapa nih baru? Baru menit 1.55. Oke sementara untuk sekarang Kiboy ada di bagian tengah bersama dengan KYY. 2 roamer yang memang memiliki sebuah momentum yang begitu baik. Namun di bagian bawah Sans dan juga Bus bekerja sama untuk bisa mendapatkan karena satu orang di mana Sorizo-nya mendapatkan sebuah cakaran-cakaran dan juga cicilan damage yang terhadap tubuhnya yang udah mulai masuk. Tapi Kairia tertarik untuk kali turtle-nya. Berhasil langsung diamankan. Presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Yap, dan itu dia sebuah setup yang diberikan dari kedua tim untuk kontes ke arah turtle tersebut. Tapi memang The Super Ken yang lebih berfokus untuk melakukan adanya crossing aja ya. Yap. Mau mencoba untuk mendapatkan kompensasi setelah hilangnya turtle di arah bawah tadi. Dan ini dia Talents Prediction. Oke ada 4 untuk Onyx. Diapit nih. Masing-masing diapit ya. Oke. Iya, siapa tuh yang manggil-manggil tuh? Siapa tuh yang manggil-manggil? Tapi ini prediksi aja teman-teman. Tapi sejauh ini mereka masih bermain cukup hati-hati ya. Mereka bermain sangat-sangat agak sedikit pasif juga. Nahan dulu. Belum ada setup inisiasi yang berlebih kecuali di arah turtle tadi sih. Ini sama-sama masalahnya kan. Fredrin Scaling juga ya? untuk di awal oke lah scaling. Masih damage-nya juga nggak terlalu besar. Durability-nya nanti diharapkan. Alice nggak jauh beda. Alice sendiri kita tahu harus melakukan stack demi stack lagi. Dimana nanti semakin tinggi semakin enak lagi dia tim fight-nya. Tinggal masuk. Tinggal blood aja udah. Semuanya bakal diisepin di dalam satu area. Sedot ya. Dan kadang ya dengan adanya Winter kita nggak bisa ngehit dia. Dianya bisa tetap langsung memberikan damage terhadap beberapa player yang ada. Dan sekarang Sorizo dan juga Super Ken. Oke, tapi kita bisa melihat juga di mana di Bigetron Alpha mereka berfokus ke arah XP-nya ya. Lebih fokusin untuk membuat dari Boots ini nggak punya farming ataupun space lagi. Ditekan terus-menerus sehingga cukup bermain aman aja di arah belakang. Yap. Sementara itu sekarang Alice terlihat purple buff masih harus dia milikin. Sementara itu sekarang ada beberapa
tempat lagi ada beberapa daerah yang memang masih belum terjamah di atas. Beatrix-nya santuy sendirian di bawah. Sementara itu untuk pergerakan dari Lapu-Lapu dan juga Masya masih stay aja nih. Masih stay aja. Oke. Namun sekarang untuk KYY di bagian tengah terlihat Samsung Galaxy S23 series 5G yang memberikan penampakan atau wajah dari Turtle yang siap untuk langsung dilumat oleh masing-masing tim. Dan sekarang Bigoton Alpha udah ready, udah standby untuk bisa masuk ke dalam sebuah tim di mana Super Ken mulai menghadirkan tubuhnya ada di area tersebut. Coba lihat Super Ken-nya masih mencoba berusaha untuk bisa menyedot siapapun yang ada di depannya. Super Ken berpindah lagi. Mereka, Moreno, Ke-trigger? Satu Cloud Altar yang ke-trigger. Ini akan menjadi informasi yang sangat penting untuk teman-teman dari Onyx. Mereka tadi udah coba untuk melakukan adanya kontes. Lagi-lagi, Retribution dari Kairi berhasil untuk men-secure Turtle tersebut. Dan mungkin agak sedikit miskalkulasi ya. Yap. Ini kayaknya ada sebuah miskalkulasi ataupun kepencet atau kita nggak tahu nih. Trigger apa tadi yang membuat Moreno untuk langsung mengeluarkan dari ke altarnya. Betul. Informasinya adalah berarti untuk beberapa waktu ke depan tidak akan ada ke altar lagi. Kalau ada tim fight yang diciptakan oleh Onyx, mereka tidak ada backupan. Benar banget. Mereka harus berhati-hati pastinya dari Bigoton Alpha. Apalagi sekarang Onyx udah cukup memimpin ya. Walaupun sebenarnya masih tipis-tipis aja. Nggak terlalu mendominasi. Belum ada first blood sejauh 5 menit berlangsung, tapi kita bisa melihat juga dari kedua mid laner sama-sama menggunakan adanya tambahan movement dan juga magic penetration. Tapi perbedaannya Moreno dia dipakai magic worship yang dimana nanti akan ada efek burn, sedangkan Valentina dari Suns ini bakal lebih cepat lagi untuk damage dan juga itemnya selesai. Waduh, Kiboy hampir saja tadi terkena. Satu Tyrant Defense yang hampir saja bisa mengenaikan orang dan sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Kaja menjadi korban pertama tapi cewek malah menjadi korban pula. Dimana Kiboy-nya pun langsung melihat di area tersebut ada dua player yang langsung aja menghilang dari tubuh Oni dan sekarang Kairi akan menjadi korban ketiga dan bandar saja. Kairi pun menjadi korban ketiga lewat sebuah setup yang hampir saja bisa menjadi milik dari Oni. Andai tadi Tyrant Revenge-nya connect. Itu sebenarnya Tyrant Revenge kena 3 ya. Sebenarnya cuman follow up-nya nggak ada karena ceweknya down duluan. Dan di saat Kairinya juga coba untuk memberikan follow up, dia HP-nya nggak terlalu banyak. Satu sosok dari Bigoton Alpha yang ditumbangkan yaitu Ki. Dan ditukar dengan adanya 3 nyawa dari Onyx. Dan ini pertukaran yang benar-benar gak worth it banget. Ini cuan banget. Dan hal yang cukup mahal dibayarkan oleh Onyx. Yap, Bigoton Alpha mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan bisa dibilang banyak banget malah ya. Ada junglernya hilang, roamernya hilang. Benar-benar ada 3 player yang udah berhasil mereka dapatkan. Tapi Kiboy coba lihat, pergi ke arah yang berbeda. Dan Moreno lah yang menjadi sasarannya. Mencoba untuk memaksa Moreno agar mengeluarkan satu buah ke altarnya. Tapi sekarang ada pergerakan di mana Sun udah mengeluarkan lagi ke arah ke altarnya. Dan langsung dibalas pula oleh Moreno. Di mana mereka sekarang lah yang akan menyerang. Dan mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi di arah yang berbeda ada satu golden staff yang dimiliki oleh cewek. Dan cewek udah siap untuk masuk dengan satu blazing duetnya. Perfect Turtle untuk Onyx. Walaupun sebenarnya tadi dalam segi team fight-nya agak sedikit terdorong untuk mundur dulu. Iya. Mereka mengalami kerugian tapi memang masih bisa mengamankan objektif terhadap Turtle tersebut. Nalo, nggak kena tuh. Kiboy apakah sengaja tadi untuk tidak langsung mengenai ke arah Marki. Namun untuk sekarang Kiboy, satu hit terakhir. Nebel Passion yang mengakhiri hidup dari Kiboy dengan penggunaan Kufra yang ada di area atas. Mau ngecek rumput kayaknya ya. Mungkin dia percaya bahwa dari Markinya nggak sendirian, tapi lihat di arah tengah. Ini dia Super Ken masih berhasil selamat dengan sedikit mana di dalam tubuhnya. Berpindah lagi, berpindah tempat lagi, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan tubuhnya. Akankah dia recall? Tidak. Tidak loh. Tidak. Masih mau farming. Masih mau coba untuk dapetin space lagi, tapi itulah yang bisa kita ambil sedikit ya kesimpulannya di mana di saat team fight, siapa yang mengeluarkan Cloud Altar duluan, itu emang agak sedikit mengalami kesulitan ya, tapi memang ada highest average kills dari data half season. Ini dari Onyx yang dipegang dengan 3,52 dari keeper gamenya juga. Terus ada EVOS dan juga RRQ. Oke. Ini di leg 1 ya teman-teman. Ini di leg pertama nih ya, berarti datanya ya. Ini adalah rata-ratanya nih. Rata-rata kill tertinggi, buset. Dan ini di top 3 juga kan di klasemen untuk saat ini. Benar. Dan ini adalah tim dari top 3 juga. Walaupun untuk EVOS saja bergeser nih posisinya. Geek akhirnya tuh. Tapi dan memang naik loh. Agresif banget ya. Betul. Kita bisa lihat juga. Tapi memang Onyx dengan kill per game yang sangat-sangat tinggi juga. Kita bisa lihat gimana cara mereka mendominasi. Tapi untuk saat ini mereka agak sedikit harus kehilangan tempo untuk berada di early game. Tapi lihat Divan Judgment yang terkonek. Wah, itu dia satu nih virusnya.
sudah mulai connect pula. Di mana Divine Judgment sudah dikeluarkan sebelumnya. Tapi dari berbeda, Sorizo terkurung seorang diri. Ceweknya masih free untuk bisa mengantarkan damage. Dan juga ada satu Tyler yang memang connect. Tapi Moreno mendadak hadir dengan satu kealtarnya menyelamatkan satu area. Dan Sorizo masih berhasil kabur. Sorry bro, lu belum bisa lagi membuat Sorizo terkapar dengan tersebut. Tapi malah di tempat berbeda ada Shackdown untuk Patrick yang memang berhasil didapatkan. Dan bahkan untuk kali ini ada Supercat mulai menjadi korban. Tidak ada retribution dan Kiboy-nya connect karena 2 orang. Tyron Revenge yang begitu baik walaupun Kiboy kali ini sepertinya masih bisa selamat. Dan benar saja, satu flicker tepat waktu. Selamat. Gimana caranya bagi tugas? Boots ngejar-ngejar Marky, Supercan di depan digangguin dengan badan Kairi yang begitu tebelnya. Bisa dapetin Lordnya, Marky-nya down, Supercan down. Dan ini menjadi sebuah titik balik untuk dari Onyx bisa mempersempit dari segi gapnya. Bahkan hampir saja bisa tersalip. Ini benar-benar nyalipnya satset-satset banget, apalagi kalau kalian buru-buru karena kalian bisa datang ke MPL Arena dengan Grab. Diskon dengan 90%. Nikmat itu ya, 90% itu. Nikmat mana lagi yang akan didustai 90% Bu. Benar. Masalah diskon 90% itu udahlah langsung lah ya. Langsung lah. MPL, langsung MPL Arena, ada MPL Dead juga di sini. Sedap lah pokoknya. Sedap ya. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat untuk Lord yang bisa didapetin oleh teman-teman Onyx. Advantage-nya begitu besar. Di saat goalnya sekarang udah nge-swing ke arah teman-teman dari Onyx. Yap. Dan bahkan inner turret di arah top lane juga udah hancur. Walaupun memang satu outer turret di arah tengah, ini pastinya bakal di defense mati-matian. Dan kita bisa intip juga dari in-game equipment by Dunia Games. Dari kedua marksman yang kita bisa intip, ada Fury Hammer, ada sebuah Blade of Despair, Malefic Roar, Swift Boots juga. Dan akan menuju ke arah satu buah Wind of Nature nampaknya untuk Marky di level ke-12. Sedangkan cewek juga sebenarnya level 12 yang sama. Tapi lihat dengan item starter pack attack speed. Demon Hunter Sword dengan ada Golden Staff dan juga Corrosion. Sebuah Steel Like Plate juga. Ini Supercan terkapar, ini tersudut sendirian loh. Tapi Supercan masih bertahan di area tersebut, masih berusaha, dia masih punya full mana yang cukup ya. Walaupun sekarang dia hanya mengandalkan mana kan dari COD aja gitu sama loh. Sepatunya. Sama sepatunya. Plus purple buff. Makanya dia butuh banget purple buff. Bener, Demon Shoes, Cloak of Destiny dan purple buff bakal membuat dari kan itu. Iya, dan sekarang Kiboy-nya berhasil tertangkap. Berarti untuk beberapa saat ke depan tidak akan ada satu setup yang begitu mengerikan yang biasanya diawali pula oleh Kiboy. Tapi sekarang mereka dapat satu mundur lagi. Dapat satu cukup, tapi dia ada yang berbeda. Boots malah mencoba untuk bisa memulai pertempuran dan cewek. Satu Rainer Apatinya. Kone masuk ke dalam tubuh dari cewek dan Battle Mirror Image menyamakan tubuhnya. Sakit banget ya, tapi ini adalah pemilihan yang bagus banget sih menurut aku untuk adanya Masya. Oke, lu mau adu team fight, mau adu sustain, ayo. Dan siapa yang bisa ngambil ke arah backline? Marky dari tadi nggak tenang banget dengan adanya Masya ini loh. Itu dia yang kita sebutin dari awal tadi dengan adanya Masya. Job desk-nya ya udah tabrak Marky. Tabrak MM-nya, hit and run. Kalau memang dia bisa langsung nge-pick off sekalian aja. Karena dengan deretan HP yang begitu tebal. Cuman masalahnya Moreno-nya dulu yang harus di-trigger. Kalau memang Onyx mau mendapatkan langsung ke arah Marky. Dan tadi win probability-nya terlihat. Sekarang emang udah mengarah ke Onyx karena dengan satu Lord tadi aja, ini beberapa objektif udah berhasil digas loh. Benar. Dan untuk saat ini gimana caranya untuk melakukan adanya split juga ya dari Boots ini potensi untuk bisa ngancurin turret juga kan cepat banget. Dan ini akan jadi satu distraksi yang besar yang harus dihadapkan oleh teman-teman dari Bigatron Alpha. Dan untuk saat ini Lord Enhance udah muncul. Lord yang bakal langsung saja coba untuk di setup, dipancing dulu, ditarik ulur dulu oleh teman-teman dari Onyx. Mengecek area rumputan untuk membuat teritorinya nyaman sehingga nantinya di saat team fight bakal coba untuk lebih aman lagi. Oke, Supercan. Purple buff masih ada di dalam tubuhnya. Mau team fight seperti apapun pasti akan langsung diladenin. Cuman nggak terlihat ya, belum ada winter nih di dalam tubuh dari Supercan itu sendiri. Apakah dia akan berfokus untuk seluruh item defense aja di dalam tubuhnya? Atau tidak? Supercan sedikit lagi. Dan benar saja, Lordnya berhasil mereka amankan. Tapi sekarang team fight udah terjadi dan ada dua kill altar yang memang langsung terlihat. Karena sekarang Supercan-nya sendirian langsung dikeroyok bisa-bisa. Tapi Supercan tidak akan bisa bertahan. Ditarik Kiboy-nya masih punya satu flicker. Namun sekarang Tyron Revenge balik lagi ke depan. Tyron Revenge-nya semuanya mulai connect dengan tersebut. Dan tidak ada satu player pun lagi yang tersisa di area tersebut kecuali Moreno. Yang memang sekarang hanya bisa melihat dari kejauhan. Di antara teman-teman yang memang berhasil pick up. Dan sekarang Moreno mencoba untuk bisa mendapatkan boots. Tidak bisa. Lord
Lordnya dapat lebih keterangan Alpha tapi wipe out. Dan akhirnya menjadi Lord giveaway aja. Wipe out by Samsung Galaxy S23. Membuat dari Onyx sekarang bahkan bisa ngerontokin inner turret yang masih berdiri. Tersisa 3 base turret aja dan bahkan invasi ke arah jungle. Damage dari cewek ini udah nggak main-main. Gimana caranya tadi Boots langsung masuk dengan Thunderclap. Dan kita bisa lihat juga dari segi instant replaynya. Sebenarnya di sini trigger dari Cloud Attar yang duluan dibuka oleh Moreno. Dan di saat team fight di sana Kairi benar-benar berada di depan, Keyboy sebenarnya satu Shadow Stampede-nya tadi connect, tapi dia masih bisa mundur dan dibalikin. Walaupun dia harus tumbang, tapi setidaknya ada 3 orang yang terkena dengan adanya Tyrant's Rage. Sehingga follow up dari belakang dan cewek juga tadi memberikan damage dealer yang besar. Itu responnya cepet banget loh barusan. Itu kena Shadow Stampede, dia flicker, dia Tyrant Revenge balik lagi loh. Iya, dipentokin lagi tembok. Dipentokin lagi, kena ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Iya, dan kita bakal nunggu untuk sekarang riset lagi ya. Selagi menunggu riset pastinya kalian bisa beli item dan voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di Dunia Games. Karena bisa dapetin juga kuota sampai dengan 3 GB. Nah itu dia ya, ajajan kuotanya bisa langsung tertutupi. Apa-apa? Harta, tahta, kuota. Harta, tahta, kuota. Nah. Itu dia. Ini sekarang Super Ken gak punya purple buff dan connect lagi. Tyrant Revenge, Tyrant Dance. Langsung dibalaskan dengan ada satu lagi. Blazing Wave memang mulai masuk di bagian dalam. Tapi Super Ken masih berhasil selama untuk beberapa waktu. Hanya saja sekarang Super Ken udah gak kuat lagi. Keyboy masih ingin mencoba lagi peruntungannya. Tapi Keyboy malah terjebak seorang diri. Dia ada berbeda masih selamat Keyboy. Satu hit terakhir masih berhasil selamat. Horizonnya berusaha untuk kabur. Shadow Step-nya kena ke arah saat. Masih ada satu Winter. Bisakah dia untuk pergi dari sana? Tapi tidak. Sans ditukar oleh Super Ken. Sebentar, tadi Ki sempat flicker dan gak dapat. Yap. Dan Keyboy tadi maju, di mana sebenarnya tadi mau berfokus ke arah Super Ken. Super Ken terkena banyak banget damage, dia punya Immortal yang down dan juga tadi ada Cloud Altar yang coba untuk langsung backup. Tapi Cloud Altar ditungguin selesai, baru Thunderclap dari Boots, sehingga Super Ken gak selamat. Wah Dengan ini in-game equipment by Dunia Games yang bisa kintip juga, sebenarnya ini item-item sustain dari Super Ken. Dia punya Athena, dia punya Blade Armor, tapi belum cukup untuk bisa menghalau karena semuanya berfokus ke arah dari Super Ken tersebut. ini makin berat lagi sih tugas dari roamer ataupun dari tiap player Bigetron Alpha. Kenapa? Karena Keyboy positioningnya loh, penggunaan ambushnya itu yang bagus banget. Ini yang malah, ini akan menjadi tugas yang semakin gila lagi bahkan. Ini menjadi tugas yang begitu mengerikan untuk para roamer yang ada di scene Mobile Legends ini sendiri. Karena kan ada beberapa tuh, disuruh ngecek rumput, ujung-ujungnya malah ngejadiin gua badut. Walah, kirain gak ada orang. Gak taunya ada orang di sana. Ini kayak begitu. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Betul, gitu kan. rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya. Tapi Boots mencoba untuk bisa masuk dan langsung nekat banget nabrakin ke arah Marki. Tapi Markinya masih berhasil selamat. Belum ada trigger lagi yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Tapi dari Lordnya sedikit lagi Petrisa akankah mereka mulai maju ke bagian depan. Tapi Keyboy-nya berhasil langsung diamankan. Dan bahkan untuk kali ini dari Lordnya berhasil langsung diambil pula oleh Super Ken. Ada Super Ken yang berhasil langsung diamankan pula. Tapi mereka langsung aja maju ke bagian depan dengan ada satu Blazing 2. Tapi cewek ditarik dengan satu Shadow Stampede. Boots-nya berhasil langsung digas habis. Hanya ada satu orang dan hampir saja Marki Renner Apati hampir mengenai pula ke arah tubuh dari cewek. Ada 3 player tersisa dari Onyx. What? Itu sebuah akurasi yang matang ya. Gimana cara membuat dari Renner Apati itu tepat sasaran. Tapi dengan adanya keunggulan yang bisa diamankan dari Bigetron Alpha. Satu retribution yang on point dengan adanya Lord yang sekarang sudah diamankan. Mereka akan coba langsung saja mendorong dari inner turretnya. Coba untuk diruntuhkan satu persatu. Karena memang dari Onyx, dari segi team fight-nya juga tadi belum berhasil untuk dimenangkan. Ini enak banget dengan Flame Blood tadi, dia langsung pergi, dia langsung berpindah tempat. Itu adalah satu hal yang baik banget loh. Tapi sekarang Blazing Duetnya berusaha untuk bisa mendapatkan Sorizo. Tapi untungnya Sorizo masih berhasil pergi. Renner Apati nembakin ke arah Kairi. Tapi itu dia begitu berasa. Malah untuk Kayeye tertinggal sendirian. Dan Kayeye digas habis oleh siapapun yang ada dari Onyx. Super Ken udah selesai dengan Winter. Dia harusnya bakal bisa lebih secure lagi. Bakal bisa lebih sustain lagi untuk berada di garis terdepan. Key menyelesaikan satu buah fleeting time. Divine Judgment nantinya bakal menjadi ancaman besar untuk Onyx. Tapi kita bisa lihat juga dari heat map untuk Super Ken di 5 menit awal. Satu aktif map. banget. Apalagi dia kan bisa punya mobilitas yang kenceng ya. Iya. Dengan Blood Out-nya, Blood O-nya juga. Jadi dia benar-benar coba untuk, bahkan tadi di saat turtle-nya itu gak dikontes, dia crossing ke arah orange buff-nya. Tapi barusan dia nekat banget loh. Ini adalah satu hal yang memang penuh resiko tapi hasilnya juga cukup baik. Yap. Super Ken
berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Dia ngadu langsung. Nih dengan deretan item, iya Winter sekarang dia udah punya. Yep. Ini yang harus dia butuhkan. Berada di tengah-tengah dari team fight, tetap bisa memberikan damage-nya. Tetap bisa menyedot siapapun yang ada di dekatnya, tapi dengan mode yang sangat-sangat aman. Oke, dan Marky ternyata mencoba untuk ngeganti itemnya ya dengan Demon Hunter Sword. Dan sekarang Husklow juga ini bakal jadi jawaban. Wind of Nature, dua-dua dari marksman-nya juga udah selesai. Dia bakal lebih secure lagi. Dan di menit ke-19 menuju ke-20, Immortal ini bakal jadi item wajib sih. Yap. Waktu daunnya bakal lebih lama lagi. Jadi sekarang dengan adanya hero-hero frontline yang sudah mengamankan Immortal, ini bakal bisa membuat nantinya dari segi team fight-nya lebih aman lagi dan lebih akan ada prolong team fight. Tapi Lord Advantage yang bisa kita lihat juga, gold earn-nya memang masih bisa dipersempit lagi ya untuk Bigetron Alpha. Wih, di belakang kita nih coba denger. Kalian mungkin yang lagi nonton di rumah bisa ngedenger ya gimana suara dari Sobat Onyx yang tepat berada di belakang dari meja caster. Ini semangatnya luar biasa loh untuk bisa terus memberikan dukungannya kepada Onyx. Yap, dan bahkan Bigetron Alpha juga di sana. Nah, gak mau kalah juga tuh, Biget Troopers tuh. Nah sekarang Biget Troopers di pojok, gantian. ya kan, gantian. Gantian, tapi kembali lagi kepada game ya, di menit ke-20. Sekarang perbedaan gold udah gak bakal jadi masalah yang besar. Yap. Dan juga item pastinya deretannya udah hampir selesai semua. Tapi players gold by UBS memang masih dipegang oleh cewek sebagai satu sosok damage dealer terbesar. Dan juga ini boot sih yang bakal jadi satu PR besar untuk Bigetron Alpha. Lihat dari gimana caranya nge-split, caranya dia ngedorong minion-minionnya dan ngambil backline-nya. Wah, Super Ken gak kena dong tadi dilompat dengan Tyrant Revive, tapi Super Ken sekarang akankah nekat maju ke bagian depan karena dirinya udah dicicil habis-habisan loh itu. Bahkan untuk sekarang ada Sans yang memberikan cicilan lagi sedikit lagi Peterja dan Lord yang berhasil diamankan dengan ada satu setup kontrol yang begitu baik dimiliki oleh Onyx. Namun sekarang Kiboy masih memiliki sedikit HP namun Kairinya masih tebal banget di mana ceweknya langsung masuk bagian depan ke Blazing Duet. Satu area damage yang begitu mematikan di mana untuk Markinya berhasil diamankan dan Kayeye. Immortalnya pecah dikeroyok habis-habisan, tidak ada yang tumbang dari Onyx, double kill didapatkan dan benar dengan satu Lord plus 3 player dari Bigetron Alpha. Ini menjadi keunggulan yang begitu mematikan yang dimiliki oleh Onyx. Dan satu serangan bergantian seperti ini, cewek masuk menjadi finisher, itulah yang mengerikan. Dan tapi sekarang cewek down. Satu sosok yang bisa nge-hit turret dengan cepat, ini udah nggak ada. Dan akankah Lord ini bisa menghantarkan Onyx dengan kemenangan dengan begitu instan? Melihat dari Moreno dan Sorizo hanya tersisa 2 lagi aja yang mencoba untuk defense. Dan lihat Sans terkena burst damage dari Ghostbusters dan ke Shadow Stampede langsung hilang. Sakit banget itu damage apaan tapi Kiboy. SP sisa segitu, dia berani nggak lompat ke bagian dalam nih Sorizo. Brave Fighter langsung dikeluarkan. Ada Kiboy di bagian belakang, masih mantengin aja dari jauh. Di atas tidak dihiraukan Lordnya. Menjadi fokus utama, Bestar yang ada di mid dan juga di bawah udah dirubuhin. Cukup untuk Onyx, mereka mundur kembali. Yap, karena nggak ada cewek yang bisa langsung hit turret dengan cepat. Dan akhirnya dari Onyx berpuas dengan adanya hancur 2 base turret di arah tengah dan bawah. Mereka coba untuk reset lagi, mereka mundur lagi, bermain sangat-sangat bijak pastinya ya. Bakal disiplin aja akan menjadi jawaban. Karena mereka akan memanfaatkan 2 lane yang terdorong nantinya di arah tengah dan bawah. Apalagi ini ada boots lagi dan lagi nih. Yang membuat akhirnya dari Sorizo sebagai satu sosok XP laner yang perlu banget di saat team fight. Dengan Breakfast Fighter dia memiliki efek stunnya juga. Untuk menjadi satu sosok frontline juga. Ini nggak ikut team fight karena akhirnya sibuk bersih-bersih di arah bawah. Masalahnya sekarang dengan adanya satu Bestara yang terbuka di bagian bawah ya, Boots juga akan semakin enak lagi. Hunter minion mulai maju dikit-dikit, kita tahu kemampuan untuk Masya bisa menghancurkan satu objektif itu cepat banget. Kayeye melihat ada Boots di depannya, tapi dengan deretan HP yang begitu tebal, tidak ada follow up damage, akan sangat-sangat rugi apabila mengeluarkan Divine Judgment-nya terhadap hero tersebut. Yap. Tapi kita bakal melihat kayaknya di menit yang ke-24 nanti bakal ada Lord yang tereksekusi. Ini udah menuju Lord kelima. Udah Lord kelima loh. Ini mereka benar-benar main nahan banget. Dan Bigetron Alpha walaupun mereka dalam keadaan under untuk saat ini. Tapi mereka bisa melakukan defensif. Bahkan melakukan adanya sedikit inisiasi dan juga serangan balasan. Dan nantinya akan menunggu momentum yang akan bisa mengembalikan keadaan. Karena ini satu momen lagi. Iya. Bahaya nih. Ini respawn time-nya akan semakin lama plus positioning dari Marky sih untuk ngelihat ya. Dan mereka semua bukan hanya Marky sendiri dari Bigetron Alpha untuk menangani bagaimana kehadiran dari cewek. Sekarang Purple Buff Super Ken udah punya lagi.
akan siap untuk melakukan team fight, akan siap untuk masuk ke tengah-tengah player dari Onyx. Hanya saja setup kontrol dari Onyx ini loh kuat banget. Lord biasanya ditarik ke atas, menjauh dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Yep. Ini memaksa untuk pemain dari Bigetron Alpha masuk jauh lebih dalam dan disitulah trap yang memang sudah disediakan. Oke, tapi lihat Supercan udah punya power buff, dia bakal nahan banget dan lagi-lagi kita bisa lihat juga di arah minimap bawah ya. Yap. Boots yang mendorong minion-minion di bawah membuat dari akhirnya Sorizo harus mengerjakan tasnya terlebih dahulu. Lord yang udah ditarik ke arah sisi dari Onyx, bahkan kali ini Conceal Play sudah mulai dikeluarkan juga. Bakal coba untuk nge-charge tapi Boots langsung mengganggu dan bahkan Connect langsung ke arah 3 player dari Bigetron Alpha. Dan inilah sebuah momentum yang memang diciptakan lagi oleh Cobra dan juga pemain dari Onyx. Hanya saja KYY tidak akan bertahan begitu banyak player dari Onyx yang sudah menanti di bagian belakang. Daripada KYY masih langsung diamankan. Boots sedikit lagi IP tapi masih punya Immortal. Harusnya dia masih bisa sama daerah tersebut. Tapi cewek sendirian berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Onyx satu aksi flanking dari Boots mencoba untuk membuka informasi dan